Anda maksud itu Mesias, dengar. Kalau yang Anda maksud itu Mesias yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, aku ikut, karena dia pun menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Kristen katanya ngaku kepada Mesias Yesus. Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham, Kristen menyembah kepada anaknya Maria. Sudah? Apa ini? Udah? Apa itu? Udah. Jadi kamu anti Kristus atau Udah. Kristus? Anti Kristus ya? Saya katakan kepada saudara, yang disebut anti itu berarti bertentangan. Betul. Yesus mengatakan Matius 15, sabar, Anda bertanya, saya menjawab. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya, dalam bahasa Yunani mono, spesial, dalam suatu kaum saja, ras Bani Israel yang sesat. Aku diutus hanya kepada Bani Israel yang sesat. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, dari umat Israel. Al-Quranku mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Saya beriman, saya tidak menolak itu. Yesus mengatakan aku diutus kepada domba yang sesat dari Israel. Aku percaya, aku mengiyakan, malah aku tos dengan Yesus. Ngopi kami sama-sama. Nah, sedangkan ente bukan Bani Israel, ente bukan Bani Yakub, ente bukan orang Yahudi, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Apa dasarnya? Di mana ilmunya? Yesus cuma mengatakan aku untuk Bani Israel, ente bukan Bani Israel. Jadi ente ini siapa? Oke. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Ini Billy juga masuk nih, pendusta nih Billy. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Bagus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke, baik. Siapakah pendusta itu? Mari kita bahas. Tenangkan pikiranmu, saya uraikan kepada saudara. Yohanes 2 nomor 22, 1 Yohanes 2 nomor 22. Tolong luruskan kalau saya keliru. Siapakah pendusta itu? Di sini pendusta indikasinya dua. Yang pertama adalah yang menyangkal Tuhannya Yesus. Oke? Siapa yang menyangkal Tuhannya Yesus? Adalah dia yang menggantikan Tuhannya Yesus yang tidak serupa dengan makhluk itu menjadi makhluk. Itu siapa? Open. Itu penyangkalan yang pertama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Bapa? Bapa itu tidak boleh disangkal. Bapa mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang dibentuk selain aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tak boleh disangkal, bos. Jangan kau bikin ilah lain. Akulah Tuhan, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada Tuhan di luar aku. Jangan kau sangkal itu, bos. Jangan kau bikin Tuhan baru buatan patikan, bos. Jangan. Yang kedua, menyangkal anak. Anak datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Yang menyangkal anak adalah dia yang mengganti anak menjadi Bapa. Itu siapa? Kristen menolak Bapa, menolak anak. Anak harus dikenal sebagai utusan yang diutus kepada Bani Israel. Bapa harus dikenal sebagai pengutus yang mengutus anaknya untuk Bani Israel. Kristen di mana kedudukannya? Bapaknya disikut, anaknya juga disikut, yang dipeluk adalah Bapak Paulus laknatullah. Itulah Kristen. Jadi Kristen itu adalah penolak Bapak dan penolak anak, lalu dia menerima seorang Bapak bernama Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, setanlah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si setan itu yang adalah Tuhanmu. Mari kita uji. Kristen menyembah Yesus atas keinginan siapa? Bapaknya Abraham? Tidak mungkin. Kristen makan babi atas kehendak siapa? Bapaknya Abraham? Tidak mungkin. Yesus Kristen tidak bersunat atas kehendak siapa? Bapaknya Abraham? Tidak mungkin. Kristen menyembah Yesus itu kehendak bapaknya Abraham atau siapa? Tidak mungkin. Kristen ibadah di gereja hari Minggu itu kehendak bapak atau siapa? Tidak mungkin.
Maka semua yang dilakukan oleh Kristen hari ini, apapun itu, semuanya adalah kehendak Tuhannya yang bernama Paulus Kristus. Lawan saya pakai data, pakai ilmu, jangan congor. Silakan. Dengerin tuh show. Enggak datanya di dalam PB bahwa Paulus itu mengaku sebagai bapak gitu. Nggak enak diskusinya, main mute-mute. Nggak seru. Silakan show. Ini macam cewek ini malah ngerajuk dia. Kok pakai data bawa tuh, bukan asumsi. Mau data apa kau? Bantah tadi pakai data. Suara saya maaf ya. Jo, Lanjut. masuk kau datang besok Jo. Ya udah jelas lah siapa Siapakah antikristus pendusta ya. itu? Suara saya masih enggak ya? Nggak ada. Masih Gurunda, masih Maiman. Artikel pertama kita satu dulu. Siapakah pendusta? Saya mau tanya kepada saudara Hanso. Apakah Anda menyangkal bahwa Sang Bapa pencipta langit dan bumi ini itu tidak serupa dengan manusia? Anda sangkal atau tidak? Di mana itu dalil berkata begitu coba? Di mana dalil begitu Hosea mana? 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, Yesaya 43 nomor 10, nomor 11. Oke? Anda sangkal enggak itu? Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelahku, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Yesus firman dibentuk menjadi daging. Sekarang saya tanya, apakah Anda menyangkal kalau Tuhan mengatakan dia tidak serupa dengan manusia? Tadi kamu di awal tadi bilang firman itu bukanlah Tuhan. Hosea tadi kan. 11 nomor 9, Bagaimana mungkin suara Bilangan Tuhan? 23 nomor Bukan 19, Yesaya 43 nomor 10, 11. Ayo. Anda sangkal tidak itu? Jadi suaraku ini aku bukan. Aku. Suara Anda itu adalah pribadi baru dari Anda. Itu bukan Anda, tapi itu suara Anda. Astaga. Oke? Logika apa? Astaga. Logika apa ini? Logika apa? Suara saya bukan Logika apa saya. ini? Ketika suara saya melakukan Logika. suatu kesalahan atau melakukan suatu narasi yang Sumber melanggar, yang dicari. yang ditangkap suaraku atau diriku? Anda, karena Anda sumbernya. Anda sumbernya. Kalau Anda dan juga kemudian suara Anda itu tidak berasal dari Anda tidak dicari. Tapi sesuatu yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Jawab. Kentut yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Wajib diam ini Gurunda. Jawab. Wajib. Kentut yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Jawab. Dalam hitungan 100 ada jawaban. Kita turunkan Anju. Pedes sekali. Hati-hati Bung, agama itu harus pakai akal, jangan pakai doktrin. Kalau di gereja bolehlah kalian saling membodohi, saling menipu, sesama pendusta, sesama penipu. Tapi kalau di hadapan penganut agama samawi, jangan bisa lolos. Bible yang akan menggulung Anda sendiri. Iya, silakan dijawab Anju. Itu sudah diundang itu. Dijawab. Janganlah mute gitu kan. Ada di mute. Coba jawab. Tai Anda Urusan di enggak ada. mute. Itu logikal falasi, katanya kamu pintar. Masa memberikan analogi yang nggak masuk di akal gitu loh. Logika falasi apa? Iyalah. Apakah saya Anda itu bertanya. saya ya jelas bukan, tapi itu memang berasal Anda bertanya. gue gitu loh. Tapi aduh kacau di analogimu, kacau, memalukan. Tunggu. Sekelas Tunggu. rumah. Anda berkata kepada saya, sekarang begini. Anda mengatakan ketika Anda melakukan kesalahan dengan perkataan, oke, yang ditangkap kemudian adalah Anda, bukan suara Anda. Ketika kemudian Anda buang kena orang di bawah, bukan Anda yang dipukulin, ente yang dipukul. Apakah berarti ente adalah Jawab.
Logikamu ini nggak masuk akal itu. Enggak lah. Logika nggak masuk apa? Apanya? Apanya? Apa yang Anda Jadi tidak? ya, Anda mau lari kemana? Kubukakan dalil ya, biar enak ya. Ya silakan. Oke, Ingat ya Bung, ingat. Ya, Saya tanya sambil Anda cari. jangan kejang. Saya tanya pertanyaan ringan. Sembari Anda cari, Anda punya data. Maria ini ciptaan atau bukan? Ciptaan. Dia dilahirkan, bukan diciptakan. Ciptaan. Yang Oke, ciptaan. Maria adalah Bukan, ciptaan. bukan. Dilahirkan. Segala sesuatu yang keluar dari Maria adalah itu proses kelahiran, bukan ciptaan lagi. Karena Elohim sudah tidak menciptakan, bro. Inilah aku bilang, Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, tetapi Apa yang kutipu Anda darimu? menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan Maria itu ciptaan. Saya tanya, yang keluar dari Maria ciptaan atau bukan? Anda mengatakan itu dilahirkan. Malu saya lihat orang dewasa kayak begini, karena agama dia jadi kayak tuyul. Ayolah, Nggak ada Bu. proses penciptaan lagi. Proses penciptaan itu sudah selesai. Segala pada hari sesuatu ke-6. di luar Tuhan, apapun prosesnya, itu semuanya adalah ciptaan. Ciptaan itu apa diskusimu? Ciptaan itu apa? Segala Ciptaan itu sesuatu di dari luar yang tidak ada Tuhan menjadi itu ada. adalah Itu ciptaan, bro. Sabar ya, bro. Segala Jangan kejang, bro. sesuatu cipta itu adalah karya. Segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah karya. Berarti segala sesuatu di luar Tuhan adalah karya Tuhan. Berarti semua yang di luar Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Cuman ini permainan silat lidah sang pendusta. Siapakah pendusta itu? Ya, semuanya akan berdusta. Semuanya akan didustai. Yang keluar dari mulut adalah Hanso sendiri. Yang keluar dari pantat adalah Hanso juga. Hehehe. Bahaya. Bahaya ini. Bukan Anda yang gulung tikar yang menggulung Anda kalau kayak gini. Oke ya, kita buka di Ya. Yohanes 1 ayat Silakan. ke-18 ya. Tak Oke. seorang pun Mantap sekali ini. tak seorang Mantap. pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah Yesus. yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu. Menyatakan di situ terjemahan yang keliru. Tolong tunjukkan original keliru. teksnya, kata menyatakan di situ apa? Original teks. Original teks kata menyatakan di situ apa? Original Nggak teksnya usah dulu lari dong. original teks lah. Ini Itu kan nggak ada yang people kena. buatan Kau aja ini. nggak tahu original Nggak teks. bisa. Emang kau bisa bahasa Ibrani? Nggak bisa. Nggak usah sok-sokan lah. Om terjemahan. Sok-sokan baca. Jangan sok-sokan baca original teks. Bung, bukan begitu caranya. Untuk mencapai sebuah kebenaran itu, semua ilmu itu harus kita lalui. Jadi tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenal. Menurut pengakuan Yohanes 1 nomor 18. Tetapi Yesuslah yang menjelaskan Tuhan itu. Yesuslah yang menerangkan. Yesuslah yang mentafsirkan, menguraikan tentang Tuhan itu. Setelah Yesus menerangkan Tuhan itu, pertama, itu di atas, di langit. Kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ketiga, Tuhan itu maha besar. Keempat, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Itu yang ditafsirkan Yesus, itu yang dinyatakan Yesus tentang Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Itu yang Yesus nyatakan. Tidak pernah Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat pencipta langit dan bumi. Tidak seperti itu. Kalau itu artinya Yesus mengatakan, siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh pencipta langit dan bumi. Waduh, bukan begitu. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dalam original teksnya di sini adalah exegeomai. Menyatakan artinya menerangkan, menceritakan. Oke?
mentafsirkan. Bagaimana cerita Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Dia mengatakan begini. Yohanes 8:48. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Mana Bapa itu? Mana? Bapa tidak bisa dilihat. Berarti Yesus menjelaskan Bapa itu bukan dirinya, karena Yesus bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada kemudian alimul ghaibi wasyahada. Tidak ada yang kemudian bisa melihat Tuhan. Oke? Sampai di sini kira-kira tidak paham? Udah. Iya. Jadi coba dibuka lagi di 14, Markus 14 tuh. Ya, itu jawab Yesus dia. Akulah dia. Ayat ke-62. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Anak dan manusia. datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, ini udah clear ayat ini. Mana ada manusia bisa datang di tengah Akulah awan-awan di dia. langit. Akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Itu sudah benar itu. Sementara pencipta langit dan bumi bukan anak manusia. Bilangan 23:19. Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus, akulah dia, anak manusia. Nggak nyambung. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu anak manusia, baru nyambung. Begitu saudara Hansu. Ya. Oke ya. Yesus berkata pada Bang Juma ya, jika Juma tidak percaya akulah dia, kamu akan mati Dia siapa? dalam dosamu. Dia siapa? Dia siapa? Nah itu, Dia siapa? ya dia sang penyelamat Elohim itu sendiri. Dengar. Kita ke belakang sebentar, gak usah ketawa. Oh, apa hubungannya? Dengar dulu bro. Allah. Yesus Itu mengatakan dikatakan, begini. siapakah penyesat itu? Siapakah Ya, antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Kan tadi dikatakan, dialah yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, Anda mengatakan, kalau Bang Suma tidak percaya, akulah dia. Dia siapa? Anda mengatakan dialah Elohim pencipta itu. Berarti Anda tidak percaya Yesus itu manusia. Berarti Anda adalah planos, pendusta, penipu. Oke, kita cari tahu dulu ya, siapakah Yesus ya. Yesus berkata, Berterima Semua. kasih lah Bung, diskusi dengan saudara apologet Islam, Anda tercerahkan. Kalau Anda semua menggunakan berasal akal dari Islam. bawah ya. Semua berasal dari Terus? bawah. Yesus berasal dari atas. Kamu dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Ini ada dalil nih. Loh. Iya, Ini saya baca tahu. dalil. Saya Iya. ngerti. Perasaan saya air hujan juga dari atas. Loh, Yesus bukan dari dunia ini. Makhluk-makhluk dalil. alamiah, Coba buka. makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di dalam 1 Korintus 15:48 disebut makhluk yang sama dengan makhluk yang lain dari surga. Jadi malu saya. Anda kok nyembah makhluk nanti? Oke, buka lagi ya. Banyak dalil cuman kamu memang antikris Iya, gitu loh. Anda akan digulung Jadi sama memang Bible itu kamu- sendiri. Kamu akan menganti terus, antikris. Itulah dirimu, bro. Ya. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi, artinya yang dari atas, sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi atas. Berarti Kita Yesus buka sama lagi dengan ya. makhluk. Buka lagi kata Sementara Yesus pencipta ya. langit dan bumi Elohim bukan makhluk. Gimana ini? Ya Oke, Allah, kita buka bantu lagi, aku. kita kupas ini ya. Buktinya ya, kita buka ya. Yesus berkata, Saya 5 menit apabila lagi. Silakan. Oke, aku 5 menit juga turun. Apabila kamu telah meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa Yesuslah Dia dan bahwa Yesus dia adalah tidak- anak. Dia adalah Dia adalah anak. tunggu. Apabila kamu meninggikan apa? Kamu meninggikan apa? Meninggikan apa? Meninggikan apa? Baca dong. Meninggikan anak Dibaca, dibaca. manusia. Loh, bener kita meninggikan anak. Yohanes 8 nomor 28.
Oleh sebab itu Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari tunggu. Dengarkan. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Elohim kepadaku. Yeay. digulung sama Bible. Baca terus dong. Itu masih ada 29 bro. Meninggikan anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, Elohim bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Udah selesai. Turun bro. Turun bro. Malu kita bro. Turun. Yuk. Sama-sama barengan. 1, 2, 3. Bahaya ini. Turun bro. Aki Zuma ini bahaya. Kalau ada model kayak gini 10 orang, waduh, bahaya Indonesia ini. Bisa masuk, bisa pada mualaf semua ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman, saya pamit asar sebentar ya, kurang lebih 10 menit. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Hanso terkenal dengan kengeyelannya dan kepala batunya ya, teman-teman. Turun bro. DL Barakallah. Turun bro. Akhirnya jazakallah khair. Turun bro. Kafara. Sudah Selamat turun. siang. Si Hanso sudah turun. Oh, udah turun ya? Nggak, aku senang aja ngomong turun bro. Itu penyakit paling gaul itu. Turun bro. Asik. Kafara ya, ada yang mau ditanyakan? Iya ada untuk melanjuti. Tapi tunggu Kafara. Sebelumnya kamu dari Protestan atau Katolik? Kristen. Protestan atau Katolik? Bukan kedua-duanya. Tertunggal atau tidak? Apa lagi nih? Kamu Oneness. percaya tertunggal atau tidak? Oneness dia Tidak. bang. Oneness. Kan dia oneness. Ya baik silakan guru-guru jika mau dibimbing syahadat si Kafara nih. Untuk melanjuti diskusi yang sebelumnya, Aduh bang, semangat bang. kita langsung aja ya. Saya tadi melihat bahwa kalian Muslim memojokkan Kristen tidak selamat karena mereka menyembah manusia. Kemudian mereka tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan seperti makan babi, kemudian disunat, dan lain-lain. Langsung aja yang saya tanyakan, bagaimana jika ada orang yang sudah menyembah Allah yang satu, dia tidak berwujud manusia, kemudian dia tidak makan babi, dia juga disunat. Contohnya adalah si Billy Yahudi ini. Apakah ada keselamatan bagi dia? Ya. Kau mau dijawab sama yang langsung intinya, pedas, menusuk hati, atau mau yang secara lembut? Jawabannya. Yang pedas aja. Biar dijawab Oke, oleh silakan Aki Kores. jawab Ahi Billy. Oh Bunda. Oh, Biar Aki dulu Billy. jawab sama Enggak, Ahi soalnya kan Billy. yang ditanyakan Ahi Aki Billy. Enggak, dia nanya dalam Islam. Apakah dalam Islam jika ada seorang seperti Aki Billy? Nah, dia mau yang pedas nih kan, silakan Aki Kores. Iya, kalau pakai aturan Islam nggak dapat surga bre. Berarti kekal di neraka. Iya, kekal di neraka. Nah, mungkin dari Bang Billy ada tanggapan? Dia berharapnya Bang Billy ngamuk gitu, Bang Bil. Ayo Bang Bil. Dia mau adu domba. Cuman salah room dia. Ya, oke. Pertama, kita harus tahu tidak ada kata surga di dalam Torah. Nggak ada. Surga itu diserap dari bahasa India, swarga loka. Jadi itu adalah terminologi orang teman-teman dari keyakinan Hindu, Buddha, swarga loka. Jadi kalau kami mengenalnya Gan Eden atau yang disebut Paradise, Taman Eden, atau satu lagi disebut Olam Haba, the next world, dunia yang akan datang, itu saja gitu. Jadi terminologi surga itu tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi.
seperti yang kamu bilang tadi, surga gitu. Karena sejatinya ketika nanti orang sudah dibangkitkan dari kematian, semua akan tinggal di alam haba atau the next world, dunia yang akan datang gitu. Kan untuk orang-orang yang selamat ya, untuk menjadi selamat selamat dalam arti bisa mendapatkan alam haba atau yang kalian sebut surga lah. Alam haba itu tidak harus menjadi Yahudi, nggak perlu, tapi hanya cukup percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, percaya kepada Torah itu adalah pewahyuan yang benar dari Tuhan, dan tidak menyembah manusia, hanya satu-satunya Tuhan yang echad. Maka kamu bisa selamat. Contohnya seperti orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah sistem keyakinan yang tidak menyembah manusia atau makhluk, dan juga Islam itu mempunyai paham bahwa Tuhan itu echad. Nah, makanya kami sebut bahwa mereka itu menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah mereka selamat? Ada lagi Bnei Noah. Nah, Bnei Noah itu adalah sistem belief system atau sistem kepercayaan yang sangat kuno ya, yang dibawa oleh Noah. Noah hanya memegang 7 perintah Tuhan. Makanya di Indonesia ada perkumpulannya, Bnei Noah namanya. Teman saya yang mimpin, muridnya Rabbi Tovia juga. Jadi selamat itu sebenarnya ya lakukan aja perintah Tuhan, maka kau akan selamat. Jika engkau bersalah, jika engkau berdosa, minta maaf dan bertobat, udah gitu aja. Nah, gimana itu Bang Kores bahwa ternyata masih ada keselamatan lain? Jadi yang benar yang mana ini? Apakah hanya ada satu keselamatan atau Seharusnya yang ditanyakan itu bukan ke gini-gini Kak Farah. Yang ditanyakan itu bukan apakah keselamatan itu ada di Bung Billy atau di Bung Kores. Kau tanyakan dulu diri kau ini selamat atau tidak, baru kau tanya keselamatan orang lain. Gantian, tadi kan Bang Billy udah jawab. Silakan. Tunggu. Tadi kan Bang Billy udah jawab. Terus kemudian Islam juga udah jawab. Nah, sekarang gantian Islam tanya nih sekarang. Islam tanya. Boleh ya, Kak Farah? Boleh nggak? ya, silakan. Oke, aku akan tanya Bang Billy dan Kak Farah. Bang Billy monitor. Bang, saya tanya Bang Billy dulu nih. Kemudian kita ke Kak Farah ya. Pegangan yang erat. Oke. Bang Billy, saya mau tanya Bang Billy. Apakah kitab Taurat itu berasal dari Kristen atau dari Yahudi? Silakan Bang Billy. Kita bisa dengar di Ulangan 33:4. Jadi itu kepemilikannya ialah di dunia ini dipercayakan kepada Bani Israel atau Ilat Yakub, orang-orang Yahudi yang punya otoritas Torah. Jadi yang memahami Torah baik secara teks dan konteks adalah orang-orang Yahudi. Oke, siap. Itu orang-orang bersunat semua ya Bang Billy ya? Oh iyalah, itu kan ya. Oke. dasar ya perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Baik. Siap. Kalau Kak Farah jawabannya gimana? Kitab Taurat itu berasal dari orang Kristen atau dari orang Yahudi? Kak Farah. Halo ya. Iya, gimana? Ya, tentu bahwa Taurat memang diturunkan kepada orang Yahudi. Berarti kitabnya Yahudi diambil Kristen gitu, ditempel di gitu, maksudnya? Disesuaikan. Karena seperti yang kita tahu, tidak seperti yang kita tahu bahwa Yosua masih adalah orang Yahudi dan dia meneruskan apa yang diperintahkan kepada nabi sebelumnya. Dan Oke, cukup. Pertanyaan selanjutnya cukup. Aku tanya Bang Billy dulu. Bang Billy, ada nggak dari mulai nabi-nabi terdahulu di Yahudi mengajarkan konsep ketuhanan dengan cara Tuhan berubah atau turun ke dunia dalam bentuk manusia? Silakan, Bang Billy. Bang. Udah nih. Ya. Ya. Bang. Halo ya. Udah nih. Ya. Halo ya. Kental aja Ki.
Naik lagi Bang Bil. Tunggu habis disesuaikan. Host tolong naikin Bang Billy lagi host. Oke. Tadi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini kan nomor satu kan kitab, ya kan? Kitab udah terjawab bahwasanya otoritas dari Yahudi. Nah, sekarang kita ke ajaran. Ya, kitab kan berisi ajaran. Betul. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kitab Taurat atau nabi-nabi terdahulu, ya, meskipun Nevi'im dan Ketuvim, apakah mengajarkan konsep ketuhanan dengan cara Tuhan turun menjadi manusia? Silakan. Oh ya, nggak pernah ada. Justru dalil Torah yang paling jelas di dalam kitab Ulangan adalah Lo Israel Mikazeh, bilangan. Lo Israel Mikazeh, bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Juga di dalam Hosea 11 ayat 9, Hashem itu atau Tuhan itu bukanlah manusia. Jadi sudah jelas. Nah, kalau Tuhan turun menyelamatkan manusia itu adalah murni dari kesalahpahaman orang-orang Kristen terhadap memahami kitab Yesaya 63 ayat 9 itu, ya. Bekol Saratam Losar Malak Panah Kosiam. Jadi dalam teksnya gini, bukan seorang duta atau seorang utusan, tapi dialah sendiri yang turun untuk menyelamatkan dan menebus mereka. Nah, itu dari situ asal usulnya. Nah, kalau dikatakan sama, ya nggak sama, nggak ada yang sama. Kitab kami itu disalahpahami baik secara teks dan konteks, dan dirubah sana sini, difabrikasi sana sini sehingga memenuhi keinginan daripada narasi perjanjian baru. Begitu. Sebuah kejahatan yang cukup sistematis dilakukan berabad-abad lamanya. Oke ya, jadi jelas ini jawaban Bang Billy Yahudi. Sekarang saya tanya Kristen. Kristen, dari mana konsep ketuhanan Anda, ya, yang notabene Tuhan turun menjadi manusia? Nah, dari Yahudi nggak ada nih. Nah, lalu dari mana itu konsepnya? Silakan nih Kristen. Anda bertanya kepada saya? Kak, saya bertanya kepada Genteng. Ya, jika Anda bertanya kepada saya, berarti Anda bertanya kepada orang yang salah. Oh, jadi Oh, salah. Oh ya udah, saya ganti pertanyaannya. Ya. Saya ganti pertanyaannya. Apakah di kitabnya orang-orang Yahudi yang notabene Anda ambil sebagai kitab perjanjian lama yang Anda sesuaikan itu, apakah mengajarkan mengenai konsep Tuhan menjadi manusia? Jawab. Sekali lagi, bahwa Anda menuju kepada orang yang salah. Ya udah, pertanyaan yang gampang. Berapa harga beras sekilo? Ya, sebenarnya yang ditanyakan disesuaikan. Apanya yang disesuaikan itu yang perlu ditanyakan. Dia kan tadi bilang disesuaikan. Apanya yang disesuaikan gitu. Jadi biar kita tahu, misalnya kamu menyesuaikan di sini, nanti kita tangkis ini nggak sesuai dengan yang kau anggap gitu. Makanya disesuaikannya di bagian mananya. Yang berarti jelas dia nggak jelas dia ini. Sebenarnya Anda itu siapa sih? Keyakinan Anda apa? Ini Bunda Rama, dia gini, tadi kan dia sudah berusaha untuk bertanya kepada Islam dan Yahudi ya. Sekarang gantian kita tanya, konsep ketuhanan Tuhan jadi manusia itu konsep dari mana gitu loh. Coba Kak Faro, jawab. Ya itu, Anda bertanya kepada orang yang salah. Anda menuhankan Yesus nggak? Tidak. Loh, Berarti Anda tidak percaya dengan Yohanes 1 itu? loh ini Kristen Pak Islam ini orang, nggak jelas ini orang. Tunggu. Tidak gimana ini? Enggak, kayaknya memang apa ini bocil ini. Lu di KTP apa Kafara? Kristen. Oke, tapi tidak menyembah Yesus. Tidak. Oke. Gimana perasaan lu ketika melihat Islam dan Yahudi saling bersatu padu untuk membubuki doktrin-doktrin penyembahan manusia?
Mana Bung Billy? Justru itu yang saya naik di sini, itu yang mau saya tanyakan ke orang Islam dan ke orang Yahudi. Iya, tadi kan udah dijawab. Nah sekarang gue pengen tanya perasaan lu. Perasaan lu gimana? Yang tadi belum selesai. Kalau dari jawabannya Bang Billy, itu masih ada keselamatan lain, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Apa yang Bang Billy yakini? Iya. Atau masih ada keselamatan yang lain selain dari yang dibawa Ahmed dari Arab ini? Iya. Nah terus betul. Karena itu Yahudi. Makanya gini. Kenapa orang Yahudi tidak mensiarkan agamanya? Pergi ke sono, pergi ke sini. Kenapa? Lah, kalau cuma mau selamat doang ya nggak usah jadi Yahudi lah. Cukup jadi orang-orang agama yang sistem keyakinan yang percaya kepada Tuhan yang tidak nampak, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu adalah Tuhan yang paling yang bisa di dalam sejarah itu ya tidak ketahuan asal usulnya kapan dimulainya. Kita nggak tahu itu. Pokoknya itu the ancient God, Tuhan yang sangat-sangat kuno, bahkan melebihi kata kuno itu ada. Ya. Jadi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan keturunan Ismail serta ke bawahnya sampai sekarang. Mereka juga menyembah Tuhannya Musa. Orang Islam menyembah Tuhannya Musa. Kita tahu Musa itu bukan orang Arab, gitu. Musa itu orang Yahudi yang bermarga Lewi. Apakah mereka itu salah tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad? Jelas mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau mau selamat tidak harus jadi Yahudi. Ya, bisa masuk Islam atau ke Bene Noah. Atau kalau masuk Yahudi masuk, tapi itu sangat sulit, bahkan mustahil untuk bisa masuk Yahudi, saya katakan. Pertama harus ada darahnya. Kedua, walaupun kamu mau convert itu sulit. Pasti ditanya mau apa? Mau selamat ya nggak usah jadi Yahudi, pergi aja sana ke Bene Noah atau masuk Islam, selesai, gitu. Pasti begitu. Mantap. Nah, itu keyakinan Yahudi. Nah gini, biar gua membuat bahagia Kafara ya, biar gua membuat bahagia Kafara di sini. Bang Billy, gua bertanya kepada Bang Billy, apakah Bang Billy merasa tersakiti ketika dalam konsep Islam itu untuk masuk ke dalam jannah atau kehidupan yang kekal nantinya? Itu haruslah mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, membenarkan semua yang dikatakannya, dan juga mengimani kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Gimana perasaan Bang Billy? Nah, kita lihat aja di dalam Al-Quran ada Torah nggak ada dong, ya. Di dalam Al-Quran ada 10 perintah Tuhan nggak ada dong, walaupun letaknya itu tidak di dalam satu pasal, satu surah di mana-mana, tapi nyatanya ada di dalam Al-Quran. Ada kisah tentang Nabi Moshe ada ketika keluar dari Mesir, ada semua. Jadi apa jadi kenapa jadi ketika Al-Quran mengajarkan apa yang ada di dalam Torah, karena memang isi Torah ada di Al-Quran juga, jadi bukan suatu hal yang baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hal beberapa yang di dalam Torah. Tapi di dalam syariat kita berbeda. Contohnya sabat, karena ada ayatnya Syamruh Bani Israel atau Sabat, hendaklah orang Israel memelihara sabat sebaik perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Jadi orang lain nggak perlu hari sabat gitu. Banyak sental makanan, kita nggak boleh makan udang, kepiting, cumi-cumi dan sebagainya buat orang Yahudi. Buat orang yang agama lain, Islam, Kristen ya monggo silakan. Nah gitu. Jadi Islam punya syariatnya sendiri, berdiri sendiri. Yahudi punya syariatnya berdiri sendiri. Tapi konsep ketuhanan kita sama gitu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Muhammad juga menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa Rabbeinu, kecuali Nabi Muhammad tidak percaya kepada Tuhannya Moshe Rabbeinu. Itu baru beda kita. Mantap. Tapi ini jadinya ada lanjutan nih. Oke, tapi jadi kan kekristenan juga gini. Iya. Jadi Nabi Muhammad, kalau kamu tanya saya, Nabi Muhammad nabi bukan? Dia nabi dari Tuhan. Ya, yang diberi, yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengapa? Untuk membenahi, untuk membenarkan, meluruskan orang-orang pagan Quraisy pada waktu itu. Ya, pada waktu itu mereka sedang menyembah berhala, patung-patung ada di sana, dan kedatangan Nabi Muhammad ini menghancurkan patung-patung itu dan mengembalikan agama atau keyakinan yang diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, Harun, semuanya gitu. Itu yang dibawa. Jadi dia membenarkan, membetulkan, meluruskan
ajaran yang salah pada waktu itu di Quraisy, sehingga kembali lagi menyembah kepada Tuhan yang esa, yang tidak nampak, tidak kelihatan, dan tidak berwujud. Ya Tuhannya Musa itu. Gitu. Mantap, mantap. Jadi dia adalah nabi bagi kami, bagi saya dia adalah nabi dari Tuhan. Tapi dia bukan nabi bagi Bani Israel. Jadi bagi Bani Israel nabinya Musa gitu. Orang Arab dan orang-orang yang menerima kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi, ya itu nabi bagi mereka. Tapi Nabi Muhammad bukanlah nabi bagi Bani Israel. Karena Bani Israel ada ayatnya dikatakan lo kami serkemosewat nabi wahyu ketemunato Torat emenatan liamuel. Tidak ada nabi yang seperti Musa di mana? Di seluruh dunia? Enggak, di Israel. Nah, tidak ada nabi yang sama seperti Musa di Israel yang menerima Torah, wahyuan Torah dengan sangat jelas tanpa perantara. Gitu. Nah, dengan kata lainnya, memang seperti Tuhan juga memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain. Kita lihat bahwa ada Bileam, Tuhan kasih nabi ya bagi bangsa-bangsa. Bileam itu bukan orang Israel, tapi Tuhan kasih dia sebagai nabi. Jadi nabi itu pasti ada untuk meluruskan ajaran yang salah, terutama penyembahan berhala. Itu pasti diluruskan. Gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad datang di zaman jahiliyah waktu itu, ya memang itu dari Tuhan untuk meluruskan, membenahi praktek penyembahan berhala yang pada waktu itu orang-orang Arab sedang berada di dalam titik rendah daripada keimanan mereka terhadap Tuhan, hancur-hancuran. Makanya datanglah Nabi Muhammad lewat wahyu yang diberikan oleh siapa tuh? Jibril. Ya udah, itu menegakkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Bisa dikatakan ketika orang Yahudi absen, diam, orang-orang Islam menegakkan ajaran menyembah kepada Tuhan yang echad satu-satunya. Begitu. Mantap banget memang. Halo? Nah itu Kak Farah tanggapannya. Jadi sekarang gue balik lagi bertanya kepada lu, bagaimana perasaan lu ketika melihat Yahudi dan Islam satu frekuensi dalam memberangus semua bentuk-bentuk pengkabaran berita Tuhan itu menjadi manusia? Silakan. Mungkin jawabannya setelah mendapat jawaban dari Kores. Karena ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Kores. Ya silakan. Boleh. Tadi Kores sudah mendengar semua narasi dari Billy bahwa ada keselamatan lain. Ada keselamatan lain tidak harus mengikuti Nabi Arab Ahmed. Apakah itu benar? Iya, di sini itu keimanan dari Bang Billy gitu. Itu keimanan dari Bang Billy, dan alhamdulillah Bang Billy mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi gitu. Yang saya tanyakan sama kamu, apakah ada keselamatan lain tanpa harus mengikuti dan beriman kepada Nabi Arab? Ya kalau gitu jangan bawa-bawa Bang Billy kalau kayak gitu, karena Bang Billy mengimanin Nabi Muhammad sebagai nabi gitu. Iya, yang saya tanyakan ke kamu. Ya wes kalau gitu. Nah kalau ditanyakan ke gua sebagai devoted Muslim, nggak ada. Jadi memang lu tuh harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang benar, yang Tuhan dari Ibrahim alaihissalam, Ishak, Ismail, Yakub dan juga keturunannya, serta mengimani Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam gitu. Nah, jadi kita gini gue ke Kak Farah gini ya, gini gue tegaskan di sini. Kami Islam dan Yahudi itu satu frekuensi bahwa Tuhan itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Di situ persamaannya. Disitulah kami bekerja sama, disitulah kami bersatu padu untuk memberangus semua pengkabaran-pengkabaran Tuhan itu bisa kelihatan hanya di satu tempat saja, gitu. Oh, berarti kita juga masih bisa selamat tanpa harus ngikut Ahmed Arab itu, ya? Iya, kalau misalnya Kak Farah mau mengikuti konsep yang dari pengajaran Bang Billy gitu, jadi Benai Noah, gas, gitu, gas. Kalau lu mau mengikuti Islam ya lu harus gini bre. Ini gue mengajarkan sebagai laki-laki aja ya, sebagai laki-laki ya. Kalau lu ikut pengajaran Yahudi, lu ikuti total semua pengajaran Yahudi. Kalau lu ikut Islam, lu ikuti total semua pengajaran Islam. Lu mau yang mana?
berarti memang ada dua keselamatan ya, nggak harus Islam berarti ya, nggak harus Islam yang dibawa dari Arab berarti ya. Kalau lu ngikutin Yahudi, Berarti kalau lu ngikutin Yahudi, nggak yang saya tanyakan di situ berarti tidak hanya satu-satunya keselamatan berarti. kalau lu ngikutin Yahudi, Tanpa harus mengikuti. kalau lu ngikutin Yahudi ada keselamatan selain apa? Selain lu menjadi Yahudi ya, lu tetap di agama lu ikuti ajaran Bani Noahnya, gitu. Kalau lu ikutin Yahudi, gitu loh. Nih, mengikuti Yahudi maksudnya mengikuti Yahudi dengan cara mendustakan utusan Tuhan, yaitu Isa. Apakah saya harus mengikuti Yahudi dengan cara menolak utusan Hashem? Ya, kalau misalnya lu ngikutin Yahudi, lu terima itu. Menolak Yesus. Kami menolak Yesus itu karena dia menyebut dirinya Tuhan. Itu aja. Itu yang kami tolak mati-matian karena Tuhan itu bukan manusia. Itu yang kami tolak. Kenapa sih orang Yahudi menolak Yesus? Karena kurang ajar. Dia manusia biasa mengaku diri sebagai Tuhan. Begitu. Nah itu kafarah tuh. Ya, dituhankan malah. Jadi kalau lu ngikutin Yahudi, gue bilang juga ikutin total semuanya gitu. Ikutin total semuanya artinya apa? Lu mengimani iman Yahudi bahwa Yesus itu begini dan begitu gitu loh. Bisa nggak lu? Kalau nggak bisa ya udah Islam aja. Kafara ini jati dirinya apa sih Bang Kores? Tanya dulu Bang Kores. Tadi Apa dia udah penyembah salah Arif. Yesus? Bukan. Menganggap Yesus sebagai utusan. Iya, dia Unitarian, dia hanya menganggap Yesus sebagai utusan, tapi dia masih kesal banget sama Islam dan Yahudi gitu. Kenapa bareng-bareng mulu gitu loh. Iya. Nah, jadi lu mau yang mana? Lu mau yang mana? Kalau Yahudi ya lu harus menistakan Yesus, kalau lu Islam ya lu harus Benar dong, kata Rabbi Abrahamson katanya Islam itu bentuk Bani Noah yang kuno itu. Ingat nggak Abrahamson bilang gitu? Iya, pas di wawancara di media di TV nasional Turki. Iya. Nah itu gue tuh nyari istilah itu Bang Bil. Jadi kan pas Rabbi Ben Abrahamson bilang gitu, dia bilang tuh Islam itu salamaim gitu. Dan ini sudah kita ketahui dari sejak zaman Noah. Itu gue masih sampai sekarang belum nemu itu literasinya. Ada yang punya WhatsAppnya Rabbi Ben Abrahamson nggak ya? Gue chat juga lama-lama. Aja di Messenger aja. Di Messenger ya? Oh iya siap-siap ntar gue ini. Messenger beliau dibalas sama beliau. Oh iya, Akhi tanyain dong, itu selamaim itu di mana yang zaman Noah gitu loh? Gimana? Salamayim. Jadi bilangnya gini, ini bahasa Indonesia ya. Kamu pernah berkata ketika diwawancara di Turki bahwa Islam itu sudah dikenal sejak zaman Noah dan di sana disebutkan Islam itu salamayim atau semacam itu tulisannya. Bisakah kau tunjukkan literasinya di dalam Yahudi ada di mana gitu? Akhi Ardi tolong. Siap. Oke, siap. Ada kok itu videonya kok. Iya, cuma dia nggak nyebutin dalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu yang beneran itu. Menurut Bang Billy itu Yahudi beneran. Kalau selama ini itu apa artinya Bang Billy? Selama ini itu berarti apa? Dari kata salam, dari kata Iya, keselamatan yang kedua berarti ya. Keselamatan yang kedua itu ya. Itu dari asal katanya shalom sebenarnya, damai. Iya, salamain. Keselamatan kedua. Coba aku Jadi cek dulu. ada dua ya. Kok jadi keselamatan kedua? Kayaknya di Salam Yesaya deh. Kayaknya Yesaya itu. Kemarin aku pernah. Enggak, Coba bilangnya dicek. enggak Bang Bil. Enggak, bukannya saya di Noah zaman Noah katanya. Artinya kejadian berarti. Saya pernah melihat di Trans TV Bang Kores, ada sebuah artefak ya, di mana artefak itu tertulis salam untuk Muhammad, terus Hasan, Husain dan Umar bin Khattab kalau tidak salah. Ada itu kok. Ada artefaknya itu. Oh gitu. Ya. Mantap. Coba aja cari di YouTube, ya judulnya artefak di kapal Nuh. Kayak gimana saya dulu ngetiknya ya. Salam untuk Nabi Muhammad gitu. Pokoknya carilah kata kunci itu. Itu di Trans TV itu.
Khazanah Islam waktu itu. Ya gue nggak punya Facebook sih. Kenapa gue nggak punya Facebook ya? Menurut Bang Billy, dia orang Yahudi beneran nggak, Bang Bill? Bang Bill. Syalamaim. Apa namanya? Syalamaim. Iya. Nggak ada suaranya. Itu ditanya sama Akhi Ardi. Selamain ya. Bang Bill, Selamain. Abraham, Ben Abrahamason apa itu orang Yahudi beneran nggak? Dia itu Jewish lah, iya Jewish dia. pemahamannya gimana menurut Bang Billy? Ya objektif. Oke, Syalamaim. Nah ini Bang Kores, judulnya Ilmuwan Rusia terkejut ketika temukan tulisan nama Nabi Muhammad di kapal Nabi Nuh. Itu apa di YouTube? Iya di YouTube. Ya. Satsuki ayo share. Nih ya, saya ini kalau ini kan apa ya, saya suaranya aja ya. Nampak dikit aja. Salah satu kisah yang Dengar. populer dari Nabi Nuh alaihissalam ialah ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan umat yang beriman kepada Allah dari banjir yang sangat dahsyat. Lalu keberadaan bahtera Nabi Nuh tersebut telah menjadi buruan peneliti sejak dahulu kala. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Rusia yang kabarnya mereka menemukan sebuah pelat kayu dari kapal Nabi Nuh alaihissalam yang bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apakah benar Nabi Nuh mengukir nama Nabi Muhammad di kapalnya? Mengapa Nabi Nuh menulis nama Nabi Muhammad? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Ilmuwan Rusia temukan bukti nama Nabi Muhammad di kapal Nabi Nuh. Pada bulan Juli tahun 1951, sebuah tim yang terdiri dari para ilmuwan Rusia melakukan penelitian terhadap lembah Kaat. Saat itu mereka tertarik untuk menemukan sebuah tambang baru di daerah tersebut. Dalam penelitiannya, mereka menemukan beberapa potongan kayu berserakan di daerah tersebut. Mereka kemudian mulai menggali tempat tersebut dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang berharga. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan kumpulan potongan-potongan kayu yang tertimbun di tempat tersebut. Salah seorang ilmuwan yang ikut serta memperkirakan setelah meneliti beberapa lapisannya bahwa kayu-kayu tersebut bukanlah kayu yang biasa dan diperkirakan juga menyimpan rahasia yang sangat besar di dalamnya. Iklan. Rasa susu Cimory ada apa aja sih? Almond, coklat, coklat, cashew, tiramisu, coklat, blueberry, hazelnut, salted caramel, peanut butter, strawberry, dan satu sama aja. 15 detik aja mepet. Susu Cimory rasanya banyak banget. Untuk kulit kering dan sensitif, Aveeno. Banyak banget iklannya. Ya, YouTube-nya premium dong makanya. Tersebut dengan penuh keingintahuan. Mereka menemukan cukup banyak potongan-potongan kayu di daerah penggalian tersebut. Dan di samping itu, mereka juga menemukan hal-hal lain yang sangat menarik. Mereka juga menemukan sepotong kayu panjang yang berbentuk persegi. Mereka sangatlah terkejut setelah mendapatinya bahwa potongan kayu yang berukuran 14x10 inci tersebut ternyata kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan potongan-potongan kayu yang lainnya. Sahabat beriman, ternyata setelah waktu penelitian yang memakan waktu yang cukup lama, hingga akhir tahun 1952, mereka pun mengambil kesimpulan bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan dari bahteranya Nabi Nuh alaihissalam yang terdampar di puncak gunung Kalf atau Judi. Dan potongan atau plat kayu tersebut terdapat beberapa ukiran dari huruf kuno yang merupakan bagian dari bahtera tersebut. Setelah terbukti bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan kayu dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam, maka timbullah pertanyaan tentang kalimat apakah yang tertera di potongan kayu tersebut. Sebuah dewan yang terdiri dari kalangan pakar pun dibentuk oleh pemerintah Rusia di bawah departemen riset mereka untuk mencari tahu makna dari tulisan yang terdapat di kayu tersebut. Dewan tersebut memulai kerjanya pada tanggal 27 Februari tahun 1953 dan berikut ini adalah nama-nama dari anggota dewan tersebut. Yang pertama
Profesor Solomon dari Universitas Moskow. Lalu yang kedua, Profesor Ivahan Khainal, lulusan College Cina. Yang ketiga, Mr. Musaul Farouk, seorang pakar fosil. Yang keempat, Mr. Tamal Gauru, seorang pengajar KVZ College. Lalu yang kelima, Profesor Dipakan, Institut Lenin. Yang keenam, Mr. Ahmad Khaled, Asosiasi Riset Komen. Lalu yang ketujuh, Mayor Carter, Stalin College. Kemudian ketujuh orang pakar ini setelah menghabiskan waktu selama 8 bulan, akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa bahan kayu tersebut sama dengan bahan kayu yang digunakan untuk membangun bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam telah meletakkan plat kayu tersebut di kapalnya demi keselamatan dari bahtera tersebut dan untuk mendapatkan ridha dan pertolongan Tuhan. Terlihat dan terletak di tengah-tengah dari plat tersebut sebuah gambar yang berbentuk telapak tangan, di mana juga terukir beberapa kata dari bahasa Samani. Mr. Max, yang merupakan seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, Inggris, telah menerjemahkan kalimat yang tertera di plat tersebut yang artinya, "Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari Zatmu yang suci," yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sobar, dan Sobir, karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka. Sahabat beriman, Nabi Nuh alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, kepada Sobar dan Sobir, dan juga kepada Sayyidah Fatimah. Sobar dan Sobir ialah nama lain dari Sayyidina Hasan dan Husain, Pak De. Rasulullah, putra dari Sayyidina Ali. Udah. Iya. Diskusi aja. Iya, diskusi aja. Malah keluar topik ini. Enggak, ini keluar negeri sih. Enggak keluar negeri, bukan keluar topik, keluar negeri. Itu kan ngomong soal salam tadi yang di zaman Nuh. Mungkin dari situ bahwa Nuh itu sudah mengenal Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Iya udah dapat, aku udah dapat di sini. Ini Rabi Ben Abrahamson. Dia Dari diskusi kita tadi sebelumnya bahwa ada keselamatan lain di luar pengikut Muhammad yang dari Arab kan, itu berarti kesimpulan kita ya, berarti tidak mengikuti Muhammad bukan satu-satunya keselamatan. Jangan dicampur aduk lah, Nyimbulin dalam sendiri. pandangan Bang Billy, pandangan Islam tidak demikian. Jangan kau campur-campur. Nah, makanya saya tanyakan ke orang Islam, apakah benar? Iya, Anda kan mau ngeri domba nih. Apakah benar, Mak? Iya, kalau di Islam itu jelas. Ini nih, hadisnya begini. Nabi Muhammad bersabda, "Sungguh demi zat yang memegang jiwaku, tidak akan masuk surga orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar dengan agama yang aku diutus tetapi tidak mau mengikutinya." Udah, itu pandangan Islam. Jadi jangan kau campur pandangan Islam dengan pandangan Yahudi, nggak bisa. Nah sekarang lo milih mana? Mau mengikut Yahudi, syaratnya kamu harus menyangkal Yesus atau ikut Islam yang tidak pernah menyangkal Yesus sebagai utusan Tuhan, begitu loh. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lain. Siapakah yang lebih baik di antara kami? Aku atau orang Yahudi ini? Menurut kalian? Yahudi. Karena kalian menyembah manusia, sementara enggak Sasuke dia enggak. Oh, dia tidak. Makanya siapakah yang lebih baik? Aku atau orang Yahudi ini? Menurut kalian? Setidaknya kalau Yahudi itu ketika dia melakukan segala sesuatu masih ada dasarnya. Kalian melakukan segala sesuatu dasarnya apa? Benar, ada hukumnya yang dijalani itu. Iya, nah Teratur dia. kalian apa dasarnya? Misalnya puasa Kristen tuh asalnya dasarnya dari mana puasa Kristen? Ayo, misalnya puasa Kristen dasarnya dari mana? Berarti dengan kita berpuasa dengan dasar, apakah itu dari Taurat? Dengan kita bersunat dari dasar, apakah itu Taurat? Kemudian kita mendustakan utusan Hashem, mendustakan utusan Tuhan, apakah itu juga dibenarkan? Bagaimana tanggapan kalian orang Muslim? Noise.
bentar. Tes. Oh, Satsugi. Ya, lanjut. Masih noise. Enggak, lanjut. Gimana pertanyaannya? Apabila seperti yang Udi sudah menjalankan ibadah sesuai arahan yang ada di Taurat mereka, tapi mereka mendustakan utusan Tuhan, Hashem mereka, bagaimana tanggapan kalian tentang mereka? Nah itu dia yang saya sebut tadi, ya jelas sekali hadis mengatakan bahwa demi zat yang memegang jiwaku sungguh tidak akan masuk surga. Orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar agama yang dengannya aku diutus, tetapi tidak mau mengikutiku, nggak ada keselamatan kalau dia mengingkari utusan Tuhan. Nah, kalau Anda posisinya tetap di Kristen, Anda lebih buruk daripada Yahudi. Yahudi menjalankan sesuatu masih punya dasar, Anda menjalankan sesuatu nggak ada dasar. Nah, di sini kenanya. Oh, berarti Yahudi menjalankan sesuatu dengan dasar itu lebih baik dengan Ya cara iyalah. mendustakan utusan Tuhan. Itu berarti itu. Nah, untuk dia mendustakan itu dalam pandangan bentar sedikit Bang Billy. Dia mendustakan itu ada sebabnya. Isa atau ke Nabi Muhammad ini mesti diluruskin. Ke Isa. Maksudnya dia mau ke Ya. Isa atau Muhammad gitu. Ke Isa. Ke Nah, Yesus dia punya Mashiach. dasar, Bang. Dia punya dasar. Dasarnya apa? Kalau diarahkan ke Yesus, memang Yesus tidak memenuhi keinginan daripada Yahudi. Contohnya di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Sekarang apa yang dipenuhi Yesus di Yerusalem? Apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem coba? Apa Yang itu? dipulihkan Yesus apa? Apakah segala alasan dari si Yahudi ini, apakah kalian membenarkan segala alasan itu? Kak Farah. Bukan, jangan dicampur dengan iman saya. Jangan dicampur dengan iman saya. Ini dalam pandangan kitab Yahudi, Daniel 9, itu kan bagi mereka firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam kitab mereka mengatakan, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Yesus memenuhi ini enggak. Kalau tidak memenuhi janji yang ada di dalam kitab mereka, tidak terpenuhi, maka wajar kalau mereka itu menolaknya. Itu, Gitu loh. Apakah kalian Muslim membenarkan segala alasan Yahudi ini? Loh, saya nggak mau urusan itu imannya Yahudi. Saya Bukan urusan keyakinan saya. itu. Beda keyakinan. Adu domba ini. Sebenarnya yang paling keyakinan. mendasar. Keyakinan Sebenarnya yang paling mendasar ialah kalian menuhankan manusia itu aja. Iya, betul. Itu aja ketika kalian mengatakan mengingkari utusannya, berarti kamu bilang itu Yesus. Ya jelaslah kami nggak percaya sama Yesus. Karena Yesus itu tidak pernah punya kekuatan apa-apa di dunia ini. Ya apalagi kalau dia mengaku Tuhan. Wah. Makanya benerlah karena ditipukin oleh orang Yahudi karena dia mengaku Tuhan, jelas ditipukin. Ya udah, terus tadi dengan yang saya tanyakan tadi bahwa siapakah yang lebih baik, aku atau orang Yahudi ini menurut kalian Islam bagaimana? Ini gue jawab dulu ya, nanti Satsuki ngelengkapin dan yang lain. Gue menjawab sebagai lu yang tidak menuhankan Yesus ya. Itu garis besarnya ya. Sebagai lu yang tidak menuhankan Yesus. Tetap Yahudi lebih baik. Kenapa? Karena walaupun Yahudi secara garis besarnya tidak mengimani Nabi Muhammad, mereka tetap menuhankan Tuhan yang satu dan segala apa yang tertulis di dalam kitab mereka jalankan. Oh, berarti Yahudi tetap lebih baik dari aku. Yes, gitu. Nah, tapi ini bukan salah kafaranya atau orang-orang yang tidak menuhankan Yesus, karena kita tinggalkan dulu konsep Yesus Tuhan atau bukan. Kita lihat sekarang perjanjian baru kalian. Di sana itu hanya puisi-puisi atau perkataan-perkataan indah gitu loh. Tapi nggak ada hukum yang dijalankan. Nah, kalau apa hukum yang ada di sana? Kan nggak ada gitu loh. Jadi kalau buat gua pribadi, apa bedanya sama orang ateis? Apa bedanya sama orang yang berkonsep sama Konfusianisme? Kan gitu. Makanya Yahudi lebih baik gitu.
Kalau seandainya ada Ini nggak sabar nih motong-motong mulu nih. Tapi Kafara, tunggu dulu Kafara. Ya Kafara. Nah, kita sapa dulu Pak Yantos 72. Selamat sore Pak Yantos. Pak Yantos. Udah biar aja dulu. Ini seru. Gua seru sama Setidaknya begini Bang Kores, Iya. Yahudi itu masih bisa kita anggap agama samawi. Kristen bukan agama samawi, nggak ada sangkut pautnya dengan para nabi. Yahudi masih ada sangkut pautnya dengan para nabi. Itu intinya. Yes, itu ada sangkut pautnya. Kenapa bisa begitu? Karena gini, Kafara lu lihat lu, tiap hari lu Yesus gitu. Islam tuh Isa, di Yahudi Iso. Yesus lu siapa? Gitu loh. Makanya balik lagi, lebih baik Yahudi daripada Kafara, walaupun Kafara tidak menyembah Yesus. Mau menyembah atau tidak menyembah, Yesus ini siapa? Gitu loh. Yesus ini hanyalah tokoh terjemahan yang direalisasikan. Kalau gitu, siapa di antara kami yang layak mendapat julukan kafir? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya lah dapat itu. Dua-duanya dapat. Cuma bedanya gini, kalau lu kafirnya kafir musyrik, nah Bang Billy kafirnya kafir ahlul kitab. Jadi walaupun kafir tapi tetap dia mempunyai gelar predikat ahli kitab. Jadi mau adu domba ini. Apa tunggu dulu Kafara. Coba simpel lagi nih Kafara. Kamu sebutkan doa Bapa kami Kafara. Ya, Doa Bapa kami langsung. doa Bapa kami di surga yang dikuduskan namamu. Terus? Aduh lama kali buka Google ya. Darmulah kekerajaanmu. Terus. Lama kali searchingnya loh. Itu kalau Kristen Gak pernah berdoa dia ini. semua tahu. Gak pernah langsung berdoa. jawab itu. Ini apa namanya? Ini anak ini dia jauh dari agama dan mengandalkan asumsinya atau yang dia bilang logikanya gitu loh. Iya, di Kristen tuh sejauh-jauhnya orang dari agama, sebidat-bidatnya itu tahu doa Bapa kami itu dasar banget itu. Lah ini nggak tahu dia. Dia nggak tahu ya. Kita bukan berasumsi, bisa jadi dia ini entah Islam lain gitu, Muslim lain. Enggak, dia KTP-nya Kristen. Tadi kan di awal udah gua tanya, KTP lu apa? Jadi dia lebih mendekati ke ateis. Sesimpel itu kita ngetesnya tuh. Dia mau ngadu domba nih, mau bentrokan Yahudi dan ini nih. Kan dia risau tuh, kenapa Yahudi nempel terus sama Islam? Ya biarin aja, mau ngadu domba mau ngapain aja sila biarin aja lah. Yang penting kita nggak bisa diadu domba, aman itu. Karena di kita sini tahu prinsip masing-masing. Betul gitu. Karena di sini tuh apa ya, supaya Kafara dan kawan-kawan Kristen lain tuh tahu lu sesolid apa Islam dan Yahudi dalam membantahi para pembenci Tuhan yang Maha Esa yang tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Supaya kalian lihat gitu sesolid apa kita. Karena Bang Billy sama kita tuh bukan baru sebulan 2 bulan, Bre. Bang Billy sama Satsuki tuh udah berapa tahun tuh, Bang Billy Satsuki? Dari 2016 ya. Saya sama Bang Billy itu bersama. Nah gitu kan, dari 2016 sekarang 2024 berarti 8 tahun lu bayangin, 8 tahun bareng gitu. Masih ada yang mau coba-coba nyenggol seberapa solid kita. Coba aja gitu. Kalau pengen tahu. Dari punya bini apa yang punya bini nih? Berarti bahwa pengikut Yesua pun masih lebih buruk dari Yahudi berarti ya, menurut kalian Islam? Iyalah. Masalahnya Kristen bukan pengikut Yesua, bukan. Dari mana ke mana, nggak nyambung gitu loh. Nah, jelas-jelas kalau gitu Yesua mengatakan, ya kan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Lah kalian bukan domba yang hilang. Domba itu adalah kiasan dari bangsa Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Nggak ada itu. halo. Kalau gitu jelaskan kepadaku tentang Ali Imran ayat 55. Ali Imran mulai ayat 55. Ali Imran 55. Bentar. Aduh. Hawariyun.
Iya, Ali Imran 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga akhir kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Apa hubungannya dengan kamu ya? Ini kan maksudnya pengikut-pengikut Nabi Isa ya orang Israel. Makanya kembali Nggak ada hubungannya. kembali ke pertanyaan saya tadi, bahwa Yahudi ini yang sudah menolak Yesua utusan HCM, sedangkan saya yang menerimanya. Siapakah yang lebih baik di antara kami? Masih Yahudi karena Nabi Isa untuk Yahudi. Kalian itu menerima Isa tapi bukan berdasarkan perintah. Anda ini penumpang, penyusup, gitu loh. Andai kan Anda naik pesawat itu nggak punya tiket kalian nih, apa tiket kalian? Nggak bisa. Masih baik Yahudi, walaupun mereka itu menolak, ya, tapi dia masih punya alasan. Alasanmu apa menjadi pengikut Isa? Itu Emang Isa untuk kalian gitu? Ah gini, ya itu fundamentalnya di situ Kafara, fundamentalnya di situ. Lu tuh ngikutin, misalnya lu menganggap Yesus itu adalah Nabi Isa ya, lu mengikut Nabi Isa gitu. Lu bisa dibenarkan, lu lebih baik dari Yahudi kalau orang tua lu punya keturunan dari Manaseh, Efraim, Benyamin, Lewi, Yehuda, Zebulun. Nah, itu. Ada nggak? Sejak kapan keturunan menentukan keselamatan? Ya iya. Karena ini makanya lu kalau mengimani Ali Imran 55, lu imani ayat-ayat Al-Qur'an lainnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanya diturunkan untuk Bani Israel. Iya, anggaplah saya hanyalah anjing yang memakan remah-remah roti dari apa yang diajarkan Yesua. Dan orang dibilang anjing. Dan Bani Yahudi ini yang sudah membuang batu yang diberikan kepada mereka. Siapakah yang lebih baik? Orang yang membuang batu atau anjing-anjing ini? Warasulan ila Bani Israel, dan sebagai utusan kepada Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu. Tuh gitu bre. Makanya lu kenapa disebut ahli kitab ya? Karena ahli kitab ini tidak mengimani Nabi Isa sebagai nabi dan juga Al-Masih kan gitu. Lalu kemudian lu yang bukan ahli kitab, lu yang bukan keturunan Israel, lu itu diharuskan sesuai dengan anjuran yang ada, lu itu harusnya mengimani Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa, karena masanya Nabi Isa itu udah beres. Itu lu ingat-ingat kata Ustadz Sugi gitu loh, lu hubungannya apa gitu loh, lu tuh penumpang gelap karena lu bukan orang Israel, lu bukan orang Israel. Aku hanyalah anjing yang mau memakan remah-remah dari ajaran Yesua. Nah coba sekarang gini, ajaran Yesus itu apa? Ajaran Yesua yang lu bilang itu apa sih? Hukum yang gua hitung sampai 5, 1 2. Itu ajaran Torah. Nah itu dia. Ajaran utama, ajaran Torah itu semua. Aduh, coba ajaran yang pure ajaran Yesus, gitu. Ajaran Yesua itu coba 1, 2, 3. Tampar kanan, kiri. Apa? Tampar kanan, tampar kiri, itu yang itu. Tampar kiri. Itu. Apakah lu sudah melakukan tampar kanan, tampar kiri? Hah? Gimana? Gue bilang juga lu tuh sebenarnya ada di apa ya? Lu tuh bersemangat, tapi lu nggak tahu semangat lu buat apa. Karena lu ada di jalan yang salah gitu, lu nggak tahu ini tuh Yesus tuh apa, Yesus tuh siapa, Yesus tuh untuk apa gitu loh. Ya, yang poin saya dapat yang pertama adalah ada keselamatan lain di luar. Balik lagi ke salat pabrik dia. Itu satu. Yang kedua, bahwa ada keselamatan lain menerima utusan HCM.
Jadi Ya udah. gini loh. Kalau kita urutkan begini. Ya, Yahudi lebih baik daripada Anda lebih baik daripada penyembah manusia. Ah gitulah. Nah, gitu. Itu baru benar. Urutannya seperti itu. Yahudi lebih baik daripada Anda karena Yahudi menjalankan apa yang ada di dalam kitab mereka. Dia bersabar, dia menyembah Tuhan yang Esa, ya kan, dan sebagainya. ya. Ada aturan tuntunan. Nah, kalian baiknya di mana? Sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ini baik, ya. Dan yang lebih buruk lagi adalah penyembah manusia. Nah, ini lebih buruk. Berarti bagi kalian orang-orang yang mengikuti aturan kemudian dia membunuh para utusan Tuhan itu lebih baik berarti ya menurut ajaran kalian. Dari kalian ya? Ketika utusan Tuhan itu dibunuh dan ditolak dan didustakan itu masih lebih baik berarti ya. Iya, dari lebih baik dari kalian ya? Itu Iya, kamu lebih baik dari kalian. Itu kamu mewakili semua suara Muslim atau hanya sebagian? Iya, gue mewakili. Yakin mewakili Yakin. semuanya? Setuju ya, setuju ya, alhamdulillah. Setuju. Nah, harus diterima kenyataannya, Bre. Berarti memang benar bahwa mendustakan utusan Tuhan itu masih lebih baik. Gini loh, kalau di Iya. Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah kan jelas. Yahudi ini golongan kaum yang dimurkai, Kristen golongan kaum yang sesat. Ya kan? Ghairil makdubi alaihim waladhdallin. Nah, ada yang mau dimakdub itu yang dimurkai dan dolin itu yang sesat. Nah, ini dua golongan ini kalau di dalam Islam. Kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Ya kan? Karena Yahudi ini dia ini paham benar. Nabi Muhammad itu nabi sebagaimana yang dikatakan Bang Billy, tapi nggak mau mengikuti. Nah, kalian ini sesat. Menjalankan segala perintah tanpa ada anjuran. Sesatnya di situ kalian. Yes, sama gini gue tambahin ke Farah. Seburuk-buruknya orang yang membunuh utusan itu tidak jauh lebih buruk yang membinatangkan manusia dan memanusiakan Tuhan. Tadi lu udah ngaku sendiri, lu adalah anjing bagi manusia, nah, gitu-gitulah. Ya mungkin untuk sementara itu aja dulu cukup. Tapi bahwa yang mau saya sampaikan adalah bahwa saya tidak membinatangkan manusia, saya juga tidak menghinakan manusia. Bahwa kami adalah saksi-saksi, kami adalah saksi-saksi dari Yehova. Itu aja yang saya sampaikan. Iya, Bre, Kafara, lu tadi sudah mengatakan biarkanlah anjing ini, tadi lu bilang kayak gitu, mengambil remah-remah roti tuannya. Itu membinasakan manusia, my Bre. Dan ya, dia terguncang dan bergeming begitu hebat dalam batinnya sehingga turun dengan teratur. Ya itu ya kawan-kawan ya. Orang ini adalah dari saksi-saksi Yehova gitu. Saksi Yehova emang gimana sih Yesus tuh posisinya di mana dia? Ada yang hanya utusan, yang paling ekstrim itu Yesus itu Allah kecil. Oh, jadi malaikat. Iya, itu juga ada. Oh, gitu. Yesus itu adalah malaikat yang menjelma gitu-gitulah. Itu kan yang suka ngasih buku itu kan datang ke rumah itu kan? Ya. Oh, tapi udah nggak berani lagi datang. Waktu itu pernah kesini 3 kali. Pertama, nanti saya bawa deh teman saya yang lebih paham Pak. Dibawa sampai 3 kali udah nggak datang lagi udah. Padahal ditungguin ya. Ditungguin. Nah, saya Bapak tahu nggak? Kami inilah saksi Yehova. Di mana ayatnya? Yesaya. Yang di situ saksi-saksi itu orang Israel, bukan kalian. Kalau saksi-saksiku itu ya. Yesaya 43:10-11 itu. Betul, dia ke situ. Bilang kan bukan Pak, baca itu Israel Pak. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula, engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan setelah aku tidak ada Allah lagi. Akulah juru selamat satu-satunya, akulah Allah. Kan itu tuh Yesaya 43:10-11 tuh. Jadi itu yang dipakai. Wah, itu toh mereka berangkat dari sana atau bikin agama. Oh, oke.
Pas saya kasih lihat ini Pak, lihat dong ayatnya ini sebagai orang Israel Pak. Terus dia berdua tuh ada yang kecil. Oh, saya baru tahu nih. Nah, iya. Kemudian nanti besok minggu depan saya ada teman saya lagi yang lebih fasih Pak. Oh iya, tungguin datang. Ya kayak gitulah. Sekarang gua nggak datang lagi. Padahal kan lumayan dapat buku-buku ya kan. Baca-baca. Oh iya gitu. Saya juga pernah Bang Billy kayak gitu tuh 14 itu. Ketemu Pak itu. Nanti penetua kan kalau di anu nggak ada pendeta itu namanya penetua kan. Saya dimintain nomor HP, saya kasihkan ya kan. Nanti saya akan datang sama penetua katanya kan. Ya datang aja saya bilang kan. Ini nomor saya. Sampai sekarang nggak nongol-nongol lagi deh. Salah alamat. Dia itu sampai keheranan nanya itu berapa tahun Bapak belajar Bible gitu kan? Saya jawab waktu itu 4 tahun karena dari 2009 kan. 5 tahun saya jawab begitu. Wih, baru 5 tahun kok melebihi kami yang dari kecil katanya. Karena saya tanpa buka ayat, dia yang saya suruh buka ayat ini ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian gitu kan. Bukalah. Saya bilang, wah lari dia akhirnya lari. Iya biasanya gitu kalau satu Yehova 3 kali mereka datang bawa yang lebih canggih lagi, bawa yang lebih canggih gitu. Yang Ini loh. lebih bagus. Terus ini juga ya fenomena kita ini ya, aku mau kasih tahu Bang Billy karena Bang Billy belum dengar kali. Kita kan booming itu kan dari 2019 ya, malah itu mulai gencar di YouTube tuh. Ini nih dialog lintas iman. Oh ini nih cara membantahi misionaris. Oh begini dan begitu kan dari Islam. Terus dengan support dari Yahudi juga. Dah kebetulan nih Qadarullah Kemenak ngeluarin data jumlah populasi agama di Indonesia. Wih mantap banget Bang Billy. Kaum muslimin nambah 10 juta ya. Kekristenan berkurang 74.000 jiwa. Ya betul, bisa lama-lama juga bisa punah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok hilang suara? Ada Bang Sugi nih, Masya Allah ya. Iya, Ya, Bang. begitulah yang saya alami dulu waktu di Katolik ya. Oh dulu Katolik Bang ya? Iya. Karena kita selalu didoktrin tentang kita mengatakan ajaran Musa itu ajaran iblis. Kita akui itu. Karena di situ orang belum benar. Karena itu belum benar katanya. Makanya Yesus datang untuk meluruskan. Makanya orang Yahudi katanya malah Yesus yang membenarkan semua itu. Karena pengajaran Musa tidak sukses karena menurut ini doktrin di dalam Katolik ya. Kok kayak marxisme sih? Apa Kores yang mengatakan Yahweh ini iblis? Ya, saya juga pernah didoktrin dengan itu. Ya. Marson. Karena begini Bang, maksudnya gini, Musa menerima 3 batu ya, istilahnya apa ini? 10 hukum perintah Taurat ya. Di situ hambanya umatnya itu melenceng dari ajaran ketika Nabi Musa naik ke langit menerima 10 perintah Allah. Di sana ada umatnya yang masih sesat. Ya, dan mengikuti segala asumsi-asumsi yang mengada-ada. Jadi sesatlah dia kena menuhankan sapi apa di dalam Kristen. Pengajaran Musa itu tidak jelas. Datanglah Yesus untuk meneruskan. Disitulah dikatakan kita mengambil Yesus adalah ajaran yang kasih. Itu dulunya doktrin yang saya terima waktu di Kristen ya. Tapi itu semua terbantah Bang. Bang Daniel, seberapa lama Anda Kristen? Komen ada di bawah ada yang komen kamu itu Mozart ya. Di bawah ada yang komen tuh kamu itu Mozart bukan, mirip suaranya tuh. Seberapa lama Anda menjadi Kristen? Saya mulai usia 0 sampai 2008 Pak. Iya berapa lama? Usia saya sekarang 41. Berarti 2008 ya? Iya Bang, sekitar kurang lebih 20 tahun. Ya 20 tahunan. 20 tahun. Tetapi
Anda membawakan narasi kalau orang Katolik itu menyatakan Musa, ajaran Musa itu apa? Iya, saya didoktrin seperti itu, Bang. Enggak, aku nggak pernah ya mendengar 70 doktrin seperti itu. bentar. Iya. Jadi Saya jangan didoktrin berbohong, seperti itu. jangan Saya berbohong. nggak Ya. berbohong. Karena memang setiap di dalam gereja, walaupun kita Katolik ya, saya Di dulu semua pindah gereja bang, nggak ada yang menyalahkan ajaran Musa. ada, Bang. Saya pernah ditanya dengan Romo dulu, itu memang kita mengambil Taurat Musa untuk menyandingkan ke dalam Bible supaya bagaimana kita menyabarkan pengajaran yang tepat. Karena di dalam ini bukan Nabi Musa yang sesat, jemaatnya, umatnya. Itu menurut pemahaman Romo saya yang dijelaskan kepada saya. Makanya Yesus datang ke dunia membawa damai. Untuk menjelaskan semua apa yang salah di dalam ajaran Musa. Dengar dulu Pak, jangan langsung rocos di sinilah. Bukan saya menyalahkan Musa, bukan. Memang di mana-mana kita Kristen tidak menyalahkan Musa. Ini umatnya, jemaatnya. Ya. Apakah Gurunda sudah monitor? Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8 itu. 3 ayat 8. Iya, Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Karena Malahan Taurat segala Musa, sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini berbicara tentang Paulus Taurat juga, Musa iya. kalau Anda baca dari Paulus ayat juga sebelumnya. menuding dia ya bahwa Taurat Iya. Musa telah ditulis oleh pena-pena tangan palsu. Ya kalau masalah, mohon maaf ya kalau bicara sama aku jangan bawa-bawakan kitab-kitab Paulus. Tunggu dulu 70. Iya. Kenapa lagi nih kepada anti Paulus nih? Marah dia marah, emosi dia emosi. Ya, 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 ya. Apalagi dia bilang kut. Nah, jadi gini, bentar, Aku Burama, kan udah bentar. sering- aku Jadi kan udah gini, sering- ya Bang 70, sebentar, sedikit. Jadi gini, wajar kalau yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi diajarkan oleh Katolik. Karena Katolik penghulunya ini ya Paulus. Paulus mengatakan Taurat itu sampah, maka pengikut-pengikutnya termasuk Katolik ya tentu mengajarkan seperti itu. Betul enggak? Iya, biangnya Paulus, betul. Biangnya Paulus, Saya tanya, Katolik. ini Daniel kan mantan Katolik. Bang Daniel, penghulu Katolik itu siapa? Ya. Ini Bunda dan Pak D, saya izin jauh daripada kantor ya, 15 menit. Ya. Udah waktunya di sini. Ini Bang Zuma udah monitor belum? Gurunda. Oke, lanjut semuanya.